Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Ustazah Ketua Majelis Asmaul Husna Nurun ala Nur, Nurun ala Nurin, Ibu atau Bunda Ana dan seluruh pengurus-pengurusnya yang kita cintai, kita banggakan dan kita hormati. Sohibul bait, sohibul makanul majlis, tuan pemilik rumah majlis ini, Masya Allah tabarakallah, Bapak Haji Edi. Kita doakan beliau sekeluarga panjang umur, sehat walafiat, hidupnya makin barokah. Karena dengan keberkahan beliau terbukti rumah ini dijadikan majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah taman sorga. Disinilah ibu bapak hari ini setiap Rabu dan setiap hari apa lagi? Kamis atau Senin berkumpul di taman sorga. Kata Nabi kepada para sahabat, kalau kalian melewati taman sorga maka berhentilah, berdoalah kau di situ. Doamu mustajab, doamu dikabulkan. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Majelis ilmu. Satu keberkahan, satu keberuntungan. Rumah ini dijadikan taman surga. Semoga ini akan terus sampai akhir dunia ini nanti. Amin ya Rabbal alamin. Dan kita juga berdoa, semoga rumah kita, rumah anak kita, cucu kita, cicit kita juga bisa dilakukan seperti ini. Amin ya Rabbal alamin. Nawwiru manazilakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Terangi rumah tanggamu dengan sholat dan bacaan kitab suci Al-Quran. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini? Karena ibu-ibu sekalian, rumah itu tidak akan bercahaya, rumah itu tidak akan mendapatkan rahmat, rumah itu tidak akan mampu menghantarkan kita menuju kebahagiaan yang abadi, yang kekal di akhirat, apabila rumah itu tidak diisi dengan orang-orang yang melaksanakan sholat dan membaca atau mempelajari kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa waktu. Kita tahu orang sekayu bilang the time is money. Waktu itu lebih berharga daripada uang. Kalau orang Arab lebih hebat lagi, al-waqtu asmanu minadz zahabi. Waktu lebih berharga daripada emas. Emas lebih mahal daripada uang. Tapi Rasulullah SAW lebih hebat lagi. Al-waqtu kasyayf. Waktu itu bagaikan pedang. Kok pedang? Kok kalau itu tadi uang, emas, kok ini pedang? Lebih berharga mana ini? Emas, uang, atau pedang? Bu, saya kasih ibu, pilih uang, pilih emas, pilih pedang. Ayo, hei, pilih mana? Ah, pinter, normal berarti. Pilih emas. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan waktu bagaikan pedang? Apakah karena tidak berharga? Justru
uang dan emas. Kenapa? Karena ini adalah filosofinya bahwa pedang itu apabila tidak kau mampu memegangnya, mampu mempergunakannya, maka niscaya akan melukai tubuhmu, bahkan membunuhmu. Inilah waktu, ibu bapak sekalian. Apabila tidak kita urusi, tidak kita lurui, tidak kita isi dari waktu ke waktu dengan baik, dengan benar, dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka hari berganti hari, berlalu begitu saja tanpa ada manfaat untuk kita. Padahal waktu yang kita jalani ini sangat terbatas sekali. Terbatas, tidak panjang, dan waktu itu hanya adanya di dunia saja. Di akhirat sudah tidak ada waktu. Ruang dimensi dan waktu hanya ada di dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada waktu. Perputaran waktu, bulan, matahari mengelilingi bumi, itu Bapak Ibu sekalian hanya ada di dunia. Di akhirat sudah tidak berlaku semua itu. Kenapa saya bilang bahwa waktu itu terbatas dan sangat sedikit sekali? Karena kita tidak tahu berapa lama kita diberi waktu oleh Allah hidup di muka bumi ini. Ada yang tahu ibu-ibu? Bu, hello. Tahu ibu berapa tahun hidup di sini? Kapan kita mati? Wallahu a'lam. Bukan karena tua, tidak mesti karena masih muda. Bahkan bayi pun belum merasakan nikmatnya dunia, ada yang langsung meninggalkan dunia. Bukan juga waktu kita berakhir alias mati itu karena sakit. Banyak yang sakit bertahun-tahun, puluhan tahun dan mati-mati. Bukan juga mati karena kecelakaan. Karena ada juga mobil kecelakaan, 2 mati 4 hidup. Betul? Ada kejadian tol waktu beberapa waktu dulu, artis ya, suami istri meninggal, anaknya kecil masih hidup, sopirnya hidup, pembantunya hidup. Betul? Bukan karena juga itu. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, bukan karena tua saja. Tetapi kematian bisa datang kapanpun dan dimanapun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kau berada, kalau maut datang kepadamu, waktumu sudah berakhir hidup di dunia ini, maka kau tidak bisa bersembunyi walaupun di dalam benteng yang kokoh sekali. Maka kita dengar, innalillah, kemarin ketemu sama aku. Iya, padahal sehat kok. Saya punya teman, mungkin ibu-ibu pernah kenal, Ustadz Erwin Jarkasi namanya. Beliau ceramah di sekitar sini juga. Dari Kalidonia beliau pulang naik motor, habis ceramah ada lemak badan, mampirlah ke rumah sakit Pusri, mengembuskan nafas yang terakhir. Semoga Allah muliakan di sisinya beliau. Amin. Habis dakwah, dalam perjalanan dakwah, istrinya cerita ke saya, tidak ada riwayat penyakit, tidak ada. Bukan karena sakit, bukan karena jantung, karena di jantung tidak ada penyakit jantung. Saya punya teman mirip saya gantengnya, almarhum Haji Mas Said. Ya, katik malu. Ini teman saya waktu di DPR RI 2009 dulu. Semasa beliau di DPR ya, beliau meninggal dunia. Kami kaget semuanya. Karena apa? Karena beliau masih muda, ganteng, olahragawan, rajin.
olahraga, vitamin sudah ada diomongkan lagi. Namanya selebritis, artis dari kecil, pemeliharaan tubuhnya luar biasa tanpa penyakit. Tapi tiba-tiba habis main futsal meninggal. Bukan karena futsalnya, kan memang futsal udah puluhan tahun dia main futsal. Meninggal, masih muda. Saya punya staf pegawai yang ngelas Al-Quran Akbar, almarhum Bastian namanya. Seumur dengan saya, 48 tahun. Waktu itu 46 tahun, 2 tahun yang lalu. Tiap hari beliau kerja di Al-Quran ngelas. Nah, waktu itu sedang ngelas pintu gerbang Al-Quran. Kita renovasi terus, perbaikan terus. Ya, kita bangun terus. Uang yang Bapak Ibu belikan tiket itulah kita bangunkan terus agar menjadi amal jariah. Makanya kalau Bapak Ibu datang sekarang beda dengan bulan atau 2 bulan, apalagi setahun yang lalu. Semakin ada perubahan terus. Iya, karena biar jadi amal jariah. Kalau dulu saya bangun pakai uang pribadi saya, karena saya masih di PR. Dari gaji saya dan penghasilan saya bangunkan. Dari pembangunan awal dan seterusnya. Tapi begitu saya sudah pensiun, ya tentu ada saya ajak Bapak Ibu untuk ikut menyumbang dengan membeli tiket itu untuk pembangunan, termasuk pedagang-pedagang yang ada di situ pun tidak saya punguti sewa toko, tapi mereka wajib sodako. Jadi mereka wajib sodako ke pesantren. Saya cuma banguni aja kotak-kotak kios-kios. Setiap bulan mereka bayar ke pimpinan pesantren. Jadi uangnya menjadi amal jariah. Jadi ibu belanja dapat pahala gitu. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah. Nah, saudara Sebastiani tadi pagi-pagi ngelas seperti biasa. Setengah hari biasa jam makan siang izin makan siang. Ketika nak makan siang ini, beliau tidak lemak badan balik di pangkuan ibunya, menghembuskan nafas yang terakhir, juga tanpa penyakit, tanpa sebab usaha. Banyaklah kalau nak kita cerita, mungkin Bapak Ibu pun pernah menyaksikan atau mendengarkan kejadian-kejadian seperti itu. Yang sedang sholat, di dalam sujudnya tidak bangun lagi, yang lagi tidur tidak bangun lagi, langsung kebablasan, ya, dan lain-lain. Kenapa saya ceritakan semua ini? Untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita melalui majelis ini betapa pentingnya waktu kita hidup di dunia. Kenapa penting? Karena ibu bapak saudara-saudara sekalian, Allah beri kita waktu adalah kesempatan hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal menuju alam abadi, yaitu akhirat. Makanya Allah tadi mengatakan wal asri, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Bahkan dalam tafsir lain dikatakan dalam keadaan celaka. Illalladzina amanu. Semua manusia rugi, celaka, kecuali illalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak rugi, malah dia beruntung. Siapa orang yang beriman? Orang yang meyakini, yang mempercayai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hidupnya, waktunya diisi hanya untuk Allah. Kecantikannya untuk Allah. Bu, untuk siapa kecantikannya? Melalui suami. Giliran pengajian bedaknya 5 mili, giliran di rumah sagu ditempel. Ya Allah ya Allah, berarti kecantikannya untuk orang luar. Hati-hati, kalau memang itu niatnya, selama ibu-ibu dilihat oleh orang-orang, ibu-ibu berdosa. Wih, cantiknya ibu itu, buah berdosa. Kalau ibu-ibu niatnya memang untuk itu. Lah tapi kalau niatnya bukan untuk itu, ya sudah, tidak berdosa. Paham kira-kira? Innamal a'malu binniyat. Ini aku minta beli ke bedak, minta beli ke lipstik, aku beli ke. Nah berapa? 1 juta, 2 juta kan urusan. Tapi kecantikan bukan untuk. Iya katanya. Itu namanya untuk Allah. Karena memelihara diri, kecantikan, keindahan di mata suami adalah ibadah.
Sebaliknya juga suami becek kami ini harus juga belagak di depan laki, di depan bini. Ini kadang-kadang laki nuntut bini cantik, laki nyodol-odol. Tenang Bu, kalau ceramah depan umum kok sampai ke seperti itu. Kita nyomong bini busuk, awak dewe busuk, nggak mandi-mandi. Mamano. Iya, jadi adu keseimbangan. Kalau suami pun menunjukkan bukan kebusukannya, menunjukkan ketampanannya, keindahannya, keharumannya juga untuk istri adalah ibadah. Wanita dan laki-laki sama, suka yang indah-indah, betul Bu? Biniku kira terang-terangan Bu, payu rambut kamu tuh panjang nih, tak lah pula. Iya. Kalau rambut kau tuh panjang jelek nih, kau tuh iya. Kepala sekarang gue botaknya sekali pas umroh, tidak ada panjang-panjang lagi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Oke. Demi waktu. Orang yang beriman semua hidupnya karena Allah. Karena dia sadar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku, untukku. Maka kita selalu ungkapkan ikrar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Orang yang beriman, orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena dia meyakini dirinya semuanya karena Allah, semua pekerjaan karena Allah, tujuan hidupnya untuk Allah. Maka Allah akan mencatat sepanjang waktu hidupnya, setiap hembausan nafasnya, setiap tatapan matanya, setiap ungkapan kata-katanya, semua tindakannya, bahkan darah mengalir dan ubun-ubun sampai ke ujung kaki, semua dicatat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa pahala itu? Itulah bekal yang akan dibawa ke alam barzah. Itulah bekal yang akan dibawa ke dalam alam akhirat. Silakan yang baru datang masuk ke depan, apa Bu? Nah, sini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ibu-ibu kaum muslimat majelis taklim yang dimuliakan Allah. Orang yang beriman, orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena mengisi waktunya karena Allah semuanya, semata-mata untuk Allah, lillahi ta'ala. Saya tanya ibu-ibu seneng gak kalau dapat duit? Sedih gak kalau hilang duit? Kecewa gak kalau nawar tidak diinjuk? Artinya begitu pentingnya duit, betul? Nawar bawang sampai 50 rupiah jadi benterkan uji penjualnya. Ini Bu, lah sudah untungnya tipis. Saya sudah tidak beruntung, dah apa kau lah. Sudah begini modalnya Bu, bela Bu, sampai neken modal masih nak nawar tuh lah. Jangan ke ibu aku bilang nawar. Kadang-kadang memang tidak puas gitu ya kalau kita belanja
Bu, tidak nawar, sedikit diomongi wong. Kalau kebahal kau beli di situ, kecewanya itu ya. Betul lah kira-kira. Kan kalau nawar itu persoalannya. Jangan sampai kita beli cebong lolo. Di sana murah kita beli 5 kira-kira. Itu ya. Nah jadi Bapak sekalian, tapi intinya bukan itu. Intinya begitu kita pentingnya duit. Begitu berharganya duit. Uji wong Palembangnya bersejar gitu. Betul? Nah, sekarang ibu-ibu, kenapa kita bersejar? Kenapa kita perlu duit? Kepenting duit. Karena memang duit ini salah satu, bukan semua, salah satu yang bisa menunjang kebahagiaan kita. Betul atau beda? Dengan duit kita bisa beli makanan yang enak, dengan duit kita bisa bangun rumah, dengan duit kita bisa beli kendaraan, dengan duit kita bisa mendidik anak kita, bla 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 bla. Seluruhnya betul. Penting. Tetapi ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak keluruan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa bukan cuma duit yang penting, tapi pahala pun juga penting. Sekarang ibu-ibu tanyalah di hati ibu-ibu sekalian, sudah belum bersejar dengan pahala? Sudah belum bapak ibu berhitung dengan pahala? Ibu-ibu ada peluang cari pahala seperti ini sudah ibu lakukan, menyempatkan waktu hari Rabu pagi untuk kumpul di majelis ini. Itulah hebat. Selama ibu-ibu duduk di majelis ini, pahalanya dicatat terus, pahala ngalir terus. Dari 1 juta, 1 juta, 100 juta, 200 juta, 3 juta, betul dicatat tuh, malaikat raqib nyatet tuh. Alhamdulillah, insya Allah malaikat atib lagi tidur sekarang. Dak nulis tuh. Karena bokati ya kita gak mikir buruk di sini, dalam rumah ini, dalam majelis ini, keluar dari sini tidak tahulah, mungkin lebih sibuk atib daripada Roki. Nah tapi inilah bersejar, makanya manfaat ke. Kalau kita sudah sadar itu, mumpung dalam majelis, manfaatkanlah waktu di majelis ini untuk dapat pahala sebanyak-banyaknya. Dalam acara di mana baik. Maksudnya apa? Dalam majelis jangan ngobrol, dalam majelis jangan main HP, dalam majelis jangan melakukan sesuatu yang tidak kaitannya dengan majelis itu. Agar apa? Agar pahalanya terus, itu namanya bersejar. Termasuk dalam majelis itu ada yang lewat tadi, isi itu jangan dijingoi baik, jangan dioper-oper baik. Karena aku yakin isinya itu berguna, betul lah, untuk mendapatkan pahala. Kalau makin banyak yang kita kumpul ke, bisa jadi amal jariah, bisa bantu masjid, bisa bantu musola. Ini celeng-celengan ini, masya Allah, bisa bantu anak yatim dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi ketika kita sedang berbuat kebaikan, all out lah di situ. Karena apa? Karena kita harus menyadari di luar daripada perbuatan baik itu, perbuatan buruk menunggu kita, ngincar kita. Bahkan di saat kita berbuat baik itu pun, ibu bapak sekalian, di saat itu pun setan tidak akan pernah berhenti. Itulah tadi dalam pengajian ada yang bisik-bisik, aduh baik, ceknya kau tuh itu cincin baru aja. Mau dengar kecerahan, dia ngawasi tangan wong. Lemak mencoba itu nyakiti perasaan belum. Bukan, itu asli yang sepuh. Astagfirullahaladzim, cegudi adian. Lebih parah lagi, ada kawan di sebelah. Itu nah, cek kita. Aku tahu nih, itu baru kredit kerudungnya. Lagi bah. Dalam majelis yang sebenarnya malaikat atib tak nulis, akhirnya nulis. Ibu pince ini kan. Nah, ibu bapak saudara-saudara, orang yang beruntung bukan cuma beriman, tapi yang kedua, wa amilus soleh, beramal soleh. Apa itu amal soleh? Semua apapun yang kita kerjakan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan pri kemanusiaan, dan bermanfaat, tidak mudarat, maka itu amal soleh, itu ibadah, dan itu dapat pahala. Seperti tadi ngawasi laki, ngawasi bini, mempercantik diri untuk suami, kemudian lagi masak, nyuci, semuanya dapat pahala.
asal jangan pakai ngerutuk. Nah, sambil goreng ngerutuk, dah ini dia laki aku ini nemenin makan iwak, sedang goreng kita goreng kita telur pulau, nah lah boleh ngerutuk. Kadang-kadang kami lanang ini itu bu, iya khususnya aku ya, lau lah ado, ceknya ganti telur dadar, padahal bini lah capek tadi kira-kira ya. Sudah kalau memang masih kuat kerja ke, itulah ujian, itulah nilai pahala tambah untuk ibu-ibu sekalian, asal ikhlas. Kalau udah ikhlas rugi. Ngapo? Capek boleh, pahala tidak. Itu lah. Nah termasuklah malam-malam ikhlas kelabu itu lah. Bukan kalau laki minta buat ke kopi, kamu langsung Bapak Ibu sekalian, jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung, orang beramal soleh, orang beruntung, termasuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling ingat ke nasihati tentang kebaikan dan kesabaran. Inilah orang yang beruntung. Ngadu ke majelis ini, ikut hadir di majelis ini, itu adalah orang dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah ibu-ibu sekalian, saya akan tingkatkan sedikit. Saya tanya, ibu-ibu percaya enggak bahwa setiap manusia itu pasti mati? Dan mati itu tidak tahu kapan. Percaya. Percaya udah ada siksa kubur. Percaya udah ada yang namanya neraka. Percaya udah neraka dan siksa kubur tidak akan didapat kalau pahala kita lebih banyak daripada dosa. Percaya udah? Oke. Sekarang aku nak tanya, angkat tangan yang hari ini sampai detik ini yang merasa pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Ustaz Eko siap ke duit yang 5 juta kemarin. Yang angkat tangan pahalanya lebih banyak juga 5 juta itu. Angkat tangan aja lah. Kalau katik malu angkat tangan lah. Betul, betul bu. Namun orang bijak adalah mengatakan menyadari lebih banyak dosa daripada pahala. Memang Allah wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Jangan dikira wong yang tidak kumpul di majelis ini dosa kan belum tentu. Ya kan? Bisa baik wong yang keruntungan itu dosa pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Wallahu a'lam. Namun demikian, mari kita selalu mencanangkan diri kita bahwa kita ini banyak dosa dari pahala. Saya pribadi menyadari pasti banyak dosa aku daripada pahala. Karena apa? Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah sesungguhnya semua manusia pasti memiliki dosa, dan sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang mau bertaubat. Maksudnya apa ibu-ibu sekalian? Dengan kita menyadari kita banyak dosa, agar kita tidak lagi berbuat dosa. Ketika nak berbuat dosa mikir-mikir, kemarin lagi nak berdosa. Ketika nak kata, wih astagfirullahaladzim, yang kemarin aku langkat itu wong itu astagfirullahaladzim. Urung kan? Urung. Itu. Sehingga dengan kita membiasakan diri seperti itu, saat mati kaget betul-betul kita husnul khotimah. Pahala yang lebih banyak daripada dosa. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia ini tidak tahu batas kapan. Allah beri kita kesempatan di dunia ini hidup untuk dalam rangka mempersiapkan diri bekal di akhirat. Saya kasih contoh. Suami, bapak-bapak, mungkin Pak Haji Edi juga, termasuk saya, pernah mendapat kontrak kerja. Kerja di luar kota, atau luar provinsi, atau luar negeri. Kontrak kerja berapa lama? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Setiap mau dapat kontrak kerja di luar kota, pasti gajinya lebih besar, betul? Fasilitasnya juga lebih banyak, betul? Tetapi sebanyak-banyak penghasilan, gaji fasilitas pasti ada batasnya. Maksudnya kontraknya habis pulau itu. Maka kemana dia? Balik kampung. Betul? Seorang anggota DPR RI atau DPD RI atau menteri dapat tugas ke Jakarta
ke Senayan 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun jadi DPR RI seperti saya 5 tahun yang lalu. Saya dapat kontrak di DPR RI 10 tahun, 5. Ibu-ibu sekalian, saya akui dengan jujur tanpa untuk pamer, Masya Allah, pantesan memang mau berebut untuk jadi DPR. Lemaknya memang jabatan itu lemaknya, gajinya besar, penghasilannya besar, fasilitas mewah. Tapi hati-hati ibu-ibu sekalian, godaannya juga besar. Godaannya banyak. Pola hidup juga bisa berubah. Di samping kantor gedung DPR Senayan, sekeliling itu adalah mall-mall besar. Ada yang namanya Plaza Senayan, ada yang namanya Senayan City, dan lain-lain. Tahu harga baju di sana? 2 juta paling kurang, 5 juta, 10 juta. Bahkan ada yang ratusan juta. Apalagi yang namanya tas kermes-kermes itu. Itu puluhan juta. Yang namanya Rolex, ratusan juta. Ibu-ibu sekalian, kanola jadi pejabat, merasa jadi wong nomor 1 di Indonesia, bagian nomor 1 DPR RI itu, kepengen menggunakan pakaian-pakaian itu. Apakah dilarang? Tidak. Apakah berdosa? Tidak. Tetapi kalau kebablasan bisa menimbulkan dosa. Maksudnya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Pola hidup ala bisa karena biasa. Kalau nak berbaju mahal terus-terusan beli yang mahal. Bininya juga nak yang mahal juga barang-barangnya. Akhirnya besar pasak daripada tiang. Apa yang terjadi? Karena kurang korupsi. Itulah yang terjadi. Nah, oke, saya tidak bicara korupsi. Yang saya bicarakan yang halal dan thayyiban. Ketika seorang pejabat atau siapapun, pegawai atau swasta lagi kontrak keluar kota dengan penghasilan yang besar, apabila dia tidak mengendalikan hidupnya, dia tidak pintar menabung, menyisihkan uangnya, maka tunggu. Begitu berakhir masa kontrak, tetap kere, tetap menderita. Betul atau beda? Duit itu dihabiskan. Begitu balik kampung, rumah lagi lumpuhnya, masih kontrak. Modal usaha ada katik lagi, habis duit. Tidak sedikit manusia yang terjebak seperti itu. Dulu gagah hebat, begitu turun hancur, selesai. Itu bukan cuma politisi, bukan cuma DPR, konglomerat pengusaha juga banyak seperti itu. Padahal dia sadar bahwa dia suatu hari akan berakhir dan akan balik kampung. Ibu-ibu sekalian, inilah gambaran dunia dan akhirat. Ini contoh dunia dan akhirat. Semua kejadian dunia ini adalah gambaran untuk ke akhirat nanti. Alhamdulillah, Bu, Allah kasih kita panca indera, penglihatan, pendengaran, dikasih Allah mulut, dikasih Allah otak, dikasih Allah tenaga, dikasih Allah fasilitas-fasilitas alam semesta yang begitu indah, yang nak kita apa kebaik bisa menghasilkan kenikmatan. Bahkan di bumi Indonesia ini, tongkat kayu pun bisa jadi tanaman. Mertuaku habis jalan-jalan di Turki minta metik sedikit itu yang namanya dahan kecil, daun kembang disimpannya di polybag, dimasuk ke koper segala. Begitu sampai di Indonesia, di rumah dicucuk kenyok hidup, saking suburnya. Iwak dibiarkan beranak pinak dia. Mbak lah kamu mujair atau namanya apa? Mujair itu bahasa nilah, buat nilah. Sekali beranak dimuntah itu dari mulut wah banyaknya. Aku tahu karena aku punya itu. Ibu-ibu sekalian, Masya Allah, ini semua kenikmatan yang Allah berikan. Jangan bilang banyak sedikitnya, tapi Allah Maha Adil. Allah berikan untuk kita semuanya. Jangan dihabiskan, Bu. Jangan dihabiskan. Jangan beladas. Tidak pernah cukup kita duit, nak sebanyak apapun kalau kita habiskan. Tapi sebaliknya, walaupun sedikit, kalau kita atur penggunaannya dengan baik, maka akan ada lebih. Betul atau beda? Aku ngalami ini, Bu. Ngalami betul dari gaji 10.000 rupiah sebulan.
sampai sekian puluh juta sebulan. 10.000 waktu aku ngajar ngaji naik sepeda di komplek Polikon. Dulu belum ada komplek di zaman dulu lah. Kalau lalu lah ngajar di sini belum zaman itu lah. Di Palembang waktu itu baru sikok tuh lah komplek wong agak kayu, wong kayu kan agak, wong kayu itu di komplek Polikon. Sekarang udah banyak, artinya maju di Palembang alhamdulillah. Nah ibu-ibu sekalian, penghasilan dari 10.000, 100.000, 200.000, 500.000, sejuta ternyata beda tipis. Maksud beti apa? Bukan jumlahnya, tapi manfaatnya, kenikmatannya. Contoh, ketika aku ngajar ngaji, gaji baru 10.000, masih tetap makan kan? Tidak kelaparan. Begitu naik gaji 100.000, satu bayi makan nasi, dado makan yang lain. Begitu gaji 200.000, pala aku tambah pening. Ngapo? Aku nak kredit motor kurang. Duit 200, kredit motor 300. Pening malah. Betul lah. Ngerasa dah. Jadi ibu-ibu sekalian, lah tapi kan beda Ustaz, kan ada motornya. Sekarang fungsi motor untuk apa? Untuk jalan. Ngapa aku kredit motor? Kalau banyak tempat ngajar ngaji yang nggak diajar. Kalau sepeda lambat. Intinya apa? Ngajar. Dapat gaji, bayar motor. Habis, sama baik. Aku naik sepeda 20.000 tadi. Memang sih kok rumah yang kuajari, 2 rumah yang kuajari, tapi kan sama habis juga. Paham tak maksudnya? Jangan ibu kira wong yang rumahnya mewah, jabatannya tinggi, katanya miliuner, itu katik masalah hidupnya. Belum tentu. Bisa jadi peninglah pala dia dari kita. Dan itu saya sudah merasakan. Saya sudah merasakan semua Bapak Ibu sekalian. Dari orang yang biasa-biasa saja bisa dikatakan kere sampai jadi pejabat tinggi negara. Saya rasakan semua itu. Makanya ketika Allah menstop saya 2019 untuk tidak di DPR RI lagi, saya bersyukur. Ini cara Allah untuk saya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dan untuk bangkit lagi di masa depan. Jadi ketika kita, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mengalami suatu proses yang menurut kita itu musibah, yang menurut kita itu kehilangan, yang menurut kita itu berkurang, belum tentu. Karena baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Jelek menurut kita, belum tentu jelek menurut Allah. Contoh, bait Al-Quran Al-Akbar 15 tahun saya tinggalkan. Ketika saya sudah di Senayan, Jakarta, 10 tahun saya tinggalkan. Tidak ngerti Bu, kalau bait Al-Quran itu lah sudah banyak penggemarnya. Tidak terpikir Bu, kalau yang datang tidak tanggung-tanggung, bukan ratusan, tapi ribuan, bukan ribuan, puluhan ribu. Tidak nyangko, tidak terpikir. Karena saya bangun rumah itu seperti yang Bapak lakukan ini, rumah dijadikan pengajian. Akhirnya bagaimana caranya Al-Quran yang sudah selesai di Masjid Agung tidak bermanfaat 2 tahun, terkuntang, sudah bawa balik baik, ku taruh di rumah, ku hias ke, minta-minta kapan-kapan ada waktu, karena aku pejabat negara. Kalau presiden datang ke Palembang, ku ajak nyingok Al-Quran, atau menteri agama datang, ku jingok Al-Quran. Semoga baik dengan dijingok bisa dipromosi ke Jakarta atau kemana agar Al-Quran ini bermanfaat. Simple pemikiran aku. Tapi ternyata Allah lebih lagi merencana gini. Rencana Allah mana? Ternyata kaget, kau dari DPR kota, kau udah usah lagi nyalon kota, kau nyalonlah DPR RI. Kalau kau nyalon DPR RI kaget kau kenal sama presiden kau baca aja ke sini, tidak lagi lewat uang. Kalau kau jadi DPR RI, kau akan ketemu dengan negara-negara Islam di seluruh dunia. Kau akan menghadiri konferensi parlemen, member of parliament di seluruh dunia. Dengan begitu kau ajak 51 negara datang ke Palembang. Masya Allah, terjadi semua itu tanpa perencanaan, tanpa cita-cita. Inilah kekuasaan Allah. Maka ketika saya jadi DPR pun, ibu bapak sekalian, penghasilan saya, gaji saya tidak habiskan. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi,
Biarlah wong pakai baju 2 juta, aku pakai baju 200. Wong beli di Senayan City, aku beli di Tanah Abang. Tidak beda. Pas duduk sama wae, sama-sama batik. Tidak adil. Ini merek kamu, siapa? Tidak adil. Kalau balik ke Palembang berbondong nak minta, jadi mahal tuh. Wong makin jam Rolex 200 juta, aku beli jam paling mahal 300, 500, paling mahal 1 juta. Sama wae. Dah beda-beda jauh. Kawan minta unjuk ke sampai sekarang kan dia mau. Dah pacak makin jam, dah cak pakai cincin, minta dulu lah ya sudah. Lah, apa yang kita cintai kalau wong minta betul-betul minta? Ya, termasuk gamis aku. Sedang ceramah, selesai ceramah do yai datang. Ustaz bagusnya gamisnya. Boleh dah untuk aku. Kaki dulu aku bercelana boy. Dan ini mohon maaf. Nauzubillah. Dunia ini dinikmati bukan untuk disayangi. Dipegang di genggaman, jangan di hati, Bu. Saya tak punya rumah, Bu. Rumah saya di Al-Quran Akbar itu. Saya tinggal di situ. Begitu saya tidak jadi DPR RI lagi, saya tinggal di salah satu kamar di ruangan Al-Quran situ. Tidak perlu saya gengsi. Lillahi ta'ala, jadilah hidup ini kan, tidur kan cuma di kasur. Selesai, melek bangun lagi. Apa yang nak dicari? Jadi ibu bapak saudara sekalian, akhirnya karena saya stay di Palembang, Al-Quran ini ramai pengunjung, banyak tamu, tak lemah hati. Nerima tamu di ruangan Al-Quran, nerima tamu di tempat bakso, ya kira-kira. Makanya alhamdulillah pas corona kemarin lagi nganggur, ya sudah melok tukang tuh, pasang batu bata, aku juga hitam makanya. Masang batu bata, buat kaligrafi, akhirnya selesailah lantai 3. Ibu-ibu belum pernah naik lantai 3 ya? Oke, kapan-kapan ajak Ustaz Eko ke sana ya? Iya, nggak usahlah kamu bayarin, nggak usah. Gratis tapi sedekah. Nabung celengan ya, di celengan ya. Nah, untuk amal jariah. Akhirnya aku jamu di pucuk ada tekwan, ada model. Kapan baik? Tapi balik umroh ya. Karena besok aku berangkat umroh, mohon doanya. Saya setiap sebulan 2 kali mimpin umroh 433 jemaah charter pesawat. Setiap bulan 2 kali. Kemarin sudah berangkat 10 Agustus, ini yang 31 Agustus. Balik tanggal 6, 8, 9, 10 ceramah, 11, 12 terbang lagi. Balik tanggal 28 berangkat lagi September. Ya, jadi hampir setiap pekan lah berangkat umroh. Dan itu memang itu kenikmatannya aku rasakan. Walaupun bukan jadi pejabat lagi, aku tetap keluar negeri terus. Iyalah umroh, masya Allah. Ibu-ibu sekalian, sudah pejabat Allah namanya. Betul. Saya bukan pejabat loyong, pelayan Allah, pelayan tamu Allah. Kenapa saya mau ngurus ini? Kalau ibu bapak yang pernah ikut umroh atau suatu hari, saya doakan semoga semua kita bisa umroh bersama-sama ya. Kalau sudah kan sudah kalau umroh, tapi suatu hari nanti kita umroh bersama-sama ya. Dari majelis taklim ini sama-sama insyaallah. Niatkan saja, niatkan saja. Yang penting niat, rezeki nanti Allah yang ngasih. Jangan mikir duit, jangan mikir duit. Kalau kamu umroh karena duit, tidak akan berangkat umroh. Percayalah. Tapi kalau kamu niat umroh lillahi ta'ala, yakinlah suatu hari Allah akan panggil Bapak Ibu sekalian. Nih, dalam 433 jemaah itu karena pesawat charter, jadi kami bebas pakai mikrofon dan ruangan pesawat. Jadi selama penerbangan kita jadi ke majelis taklim, kita jadi ke majelis taman surga di pucuk pesawat. Dan mohon maaf ini nak kati terjadi di travel yang lain ya. Nah, jadi saya ceramah, zikir, doa. Saya praktekkan tayamum karena mohon maaf banyak uang-uang dari dusun yang tidak melok pengajian tayamum tidak ngerti, sholat duduk tidak ngerti dan sebagainya. Saya ajarkan di situ sholat jamak, takdim, takhir, qasar, saya ajarkan di situ. Selesai saya ceramah panjang lebar sekian jam, saya turun keliling, nemui ke kursi-kursi jemaah dari depan sampai ke belakang. Tanya, Bu, sudah sholat? Sudah. Bapak sudah sholat? Sudah. Suatu hari bulan Juli tahun lalu itu ada nenek-nenek lah tua wongnya ya, nenek tua pasti. Jadi nenek jika sudah sholat nek belum, ngapa belum sholat nek?
Bukan di mana sholatnya? Musolanya di mana? Oh ini kamu udah denger aku ceramah panjang lebar sana tadi. Tidak kedengeran, kuping tidak jelas. Oh, ya sudah, aku praktek ke ibu, nenek, sholatnya di kursi inilah. Kamu udah usah tegak, udah usah pakai sejadah, di kursi begini, ku ajari, oke. Nah, wuduknya di mana? Tidak usah wuduk tayamu. Ku ajarilah tayamu. Nggak udah pakai kumur-kumur katanya. Lah kalau pakai kumur-kumur, debu masuk dalam mulut. Cukup pukul sama telapak tangan. Oke, aku nanya nenek umroh sama siapa? Ini yang nak cerita gitu. Dewean. Ngapa udah sama laki kamu? Lah mati. Anak kamu mana? Ngapa udah melok? Ganti duit. Oh berarti cukup cuman duit untuk nenek itulah. Nenek ada duit. Ganti. Lah, ngapa nenek baca umroh? Nenek ganti duit. Ganti. Rumah masih kontrak di bedeng. Oh baca umroh. Aku ini diajak oleh Bu RT. Senang. Rame-rame di depan istana gubernur. Nih tiba-tiba ada Pak Deru. Ada Pak Deru itu gubernur. Dia naik panggung. Nenek-nenek, ini senam lansia. Nenek-nenek, siapa yang sudah umroh? Siapa yang belum umroh? Aku belok nunjuk juga. Siapa yang nak umroh? Aku nunjuk duluan. Nah, jadi aja dipanggil. Nenek kalau umroh kalah diumroh oleh Pak Deru. Masya Allah. Ini yang aku maksud tadi Bu. Tidak pakai duit. Banyak ibu. Ada dari Lampung, orang Palembang tinggal di Lampung, anaknya dia daftar umroh. Beributan laki bini. Beributan baik maksudnya. Ustaz, aku nak daftar. Wong tangga butuh. Ustaz, aku nak daftar. Nak daftar ke laki aku. Oh, nak ada Ustaz, bini aku baik. Tidak, kau duluan. Tidak ribut. Apa kamu beributan di situ? Iyo. Lah sudah dua-duanya berangkat. Oh Ustaz, baru singkok jatahnya dari anak aku di Lampung. Singkok, dah pajak dulu. Duit cuma singkok nila. Diolah nabung. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Berangkat ke maksud aku biarlah banyak dulu. Kau galak dak dua-duanya. Juga lah. Coba ini. Anak kamu kan sini telepon. Oi, Iin namanya. Nah sekarang Iin ini berangkat 31 di bareng aku. Laki bini belum. Nah kayak cerita gitu. In, siapa ini Ustaz Opat? Oh iya Ustaz. Kamu nggak berangkat ke Bapak? Iya Ustaz, cuman siko Ustaz. Aku nih pengen nih anak berangkat kedua. Cuman siko aku nih cuman jual ini Ustaz ketengan kaki lima Ustaz katanya. Aku pengen dia anak berangkat ke abah ibu aku. Dadah, In dengar. Perjalanan umroh ini 2 bulan lagi. Kau kepengen niat untuk umroh ke bapak emak kau dulu? Iya. Duit kau ada 30 juta, daftarlah untuk umroh. 26 juta, waktu itu 25 juta, 19 anggaplah 26 juta. Duitnya berapa? Ada 26 juta. Daftar ke untuk umroh. Kurang 26 juta lagi, aku waktu seminggu sebelum berangkat paling lambat. Oh Ustaz, dari mana muntah gitu Ustaz? Aku nak nyuruh kau muntah, nyuruh kau maya. Jadi macam mana? Dengar gini je. Aku nak nanya, demi Allah kalau pengen ngumroh ke orang tua kau, demi Allah. Sekarang mulai hari ini kau nangis sama Allah. Sebentar lagi kau wudhu, sholat duha, ngomong sama Allah, ya Allah, aku nak umroh kedua-duanya ya Allah. Kalau salah singkong sedih, kesian ya Allah. Anjur aku rezeki ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah. Doa kau nangis. Tahajud kau. Tiap doa kau minta itu. Kamu laki bini, itu anakmu lagi berjuang. Tahajud kamu, doa kamu, nangis sama Allah, minta sama Allah. Anjur rezeki anakku ya Allah, sebanyak-banyaknya ya Allah. Kami nak pengen berangkat ya Allah. Bahkan dia pun bisa berangkat ya Allah. Kamu nangis. Apa yang terjadi? 2 minggu dari situ Iin nelpon, Ustaz, apa ini? Jika dia meninggal itu aku nangis. Ustaz, belum ngomong nangis. Ustaz, ngapo? Ustaz, mana rekening aku transfer Ustaz. Lah dapat duit. Alhamdulillah Ustaz, ada orang datang perlu kebutuhan ini dalam sekian. Jadi dia pedagang kaki lima, tapi diborong uang dan minta pesen lagi senilai hampir 100 juta. Demi Allah, Bu,
Ini bukan cerita mengada-ada. Ridallah fi ridal walidain wa sakhallah fi situ walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Kita sebagai orang tua doakan anak kita. Jangan cuma menuntun anak mendoakan orang tua, doakan bu. Saya bisa dari guru ngaji kena angkot, dari wong kere bisa jadi seperti sekarang ini demi Allah karena doa wong tuaku. Makanya ketika wong tuaku sudah kantik lagi merasa hampa, merasa kekuatan aku sirna Bapak Ibu sekalian. Walaupun aku terus berbakti, mana cara berbakti dengan wong yang sudah mati untuk yang pertama mendoakan tidak pernah putus dan menyayangi yang disayangi oleh wong tua itu, yaitu anak-anaknya, dulur-dulur kita, cucu-cucunya, ponaan-ponaan kita. Anak durhaka yang memutus hubungan adik-beradik, apalagi gara-gara warisan. Rangkul adik, rangkul ayu, rangkul kakak, rangkul mamangmu, rangkul mindumu, rangkul ponaan-ponaanmu. Itulah yang diharapkan oleh wong tua kita yang ada di alam barzah. Bahagia dia, senang dia. Ketika kebahagiaan itulah bukan tidak mustahil orang tua yang di alam barzah mendoakan kita dengan izin Allah. Ibu-ibu sekalian, ini bukan cuma sikok bu kejadian ini. Yang wong Lampung tadi banyak. Setiap pendaftar umroh sama aku nyutau. Dan akhirnya tadi berangkat. Sekarang beliau berangkat di kampungnya duit, sekarang berangkat 2 lagi bini dulu. Masya Allah. Jadi yang namanya ada satu lagi keajaiban lagi. Aku punya pegawai karyawan tukang listrik, namanya Eman. Namanya Eman. Jadi waktu aku DPR setiap Ramadan nggak ada ke sholat taraweh. Taraweh di rumah itu di Al-Quran Akbar itu untuk orang kampung, orang Tangga Buntung dan sekitar Gandus taraweh. Akhir daripada taraweh menjelang Idul Fitri ada dua reses, 2 ekor uang umroh dari duit reses aku umroh ke untuk masyarakat dengan dikuncang. Nah ibu-ibu sekalian, ketika suatu hari tahun 2017 itu ketika dikuncang, ketika sebelum dikuncang ada Eman tukang listrik nih ngomong, Ustaz malam nih kuncang ini yo, Ustaz aku belum dapat kupon Ustaz, minta Ustaz sikok jadilah Ustaz, aku nak umroh ke emak aku ya Ustaz, abah aku udah dekat emak aku nak umroh ke, bukan ngomong Ustaz kalau beda dapat, tidak, minta kupon Ustaz nak umroh ke emak aku Ustaz, aku pengen niat dia tua dia Ustaz. Nah, habis kuponnya dibagi ke mana pula kau? Pembagian kupon, ya aku jadi pegawai. Aku panggil ponan aku. Siapa sini? Masih ada kupon? Masih Juk, Mang Ujuk panggil. Masih Juk. Tapi untuk uang saya sudah yang belum ada kaget dulu. Juk klasik kau dengan dia ini. Yang 6 kau bagi kelah. Yang lah datang dulu. Kita lagi nak puncak. Kasihlah. Oh dia nangis dapat kupon itu. Ya Allah, dia sholat. Dia baca istighfar 1000 kali, dia baca salawat 1000 kali. Dari sebelum lebih kuncang itu, dia pergi ke musola, sujud dia. Ustaz, aku nak berdoa Ustaz, pokoknya mak aku harus umroh Ustaz. Sujud dia. Kuncang. Ada yang dapat piring, dapat jam, dapat apa. Sudah dikuncang. Begitu umroh, yang satu dapat adalah ibu wong belakang rumah kami di Gandus Tula yang tidak pernah telat sholat taraweh duluan terus. Itu sholat taraweh duluan, tidak pernah telat. Kalau yang lain kadang malam di sholat, malam tidak, di sholat terus. Ya memang dia udah main lagi kan, jadi sholat terus karena tua kan. Itu. Nah, jadi sholat terus. Dan rajin ngaji, malam-malam habis taraweh ngaji. Dapat dia, tak pernah rekayasa. Wong miskin dulu, tak pernah rekayasa. Nah, pas yang kedua, Eman tadi kenal. Masya Allah. Tahu amalannya apa? Si Eman ini dari pegawai melo aku dan pernah mikir ke gaji. Karena dia berpikir mana caranya dia bisa dapat pahala menerangi Al-Quran Akbar itu dengan ilmu yang dia miliki. Bertahun-tahun. Dinjuk berapa bela juga. Tidak dinjuk juga kalau sedang tidak katik masalah. Tapi unjuk. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kedua, ini yang ku maksud.
Wong terpencil, wong sarung pacar umroh. Bukan soal akunya ya, jangan itu dinilainya. Yang dapat tadi. Nah, yang terakhir, nih, aku nak cerita. Ini lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Ini balik ini harus diamalkan. Setuju? Apa dia setuju balik? Dengar dulu, sanggup nak ngamal kenyo? Sekarang aku nak nanya, kepengen tak bapak ibu pergi umroh terus-terusan? Pengen tak haji berkali-kali? Oke, dengar ke cerita. Ada cerita tahun 85, lebih kurang 85. Hiduplah suami istri yang dikaruniai anak 7 orang. 8 orang. 8 orang ini 5-nya lah sudah besar misa, masih 3 yang diurusinya. 2-nya ada, sikoknya ada di Jawa, 2-nya ada di Palembang Melotio. Apa pekerjaan suaminya? Jual rokok batangan. Kalau rokok batangan berarti modalnya sebungkus 2 bungkus. Betul? Jual gula matoan. Tahu matoan? Eceran kantong kecil-kecil itu nah. Saking itu modalnya paling berapa sen. Tapi jualan di pinggir jalan di Maroloro. Bininya, ibunya itu ngajar ngaji di kampung, tidak bayaran. Kalau udah ngejuk minyak lampu diterimanya, tidak sudah. Waktu itu belum ada listrik. Ada listrik tapi maksudnya tidak banyak, dia masih pakai templok juga tetap. Oke, ibu-ibu sekalian. Hebatnya suami istri ini, walaupun dia miskin, tidak pernah minta. Apalagi ngantri BLT, tidak pernah. Belum ada waktu itu. Dan tidak pernah minta raskin, minta ngomong ke orang miskin, tidak pernah. Ada keluarganya kaya, tidak pernah dia minta. Dia berdiri di kakinya sampai mendidik anak-anaknya sampai tamat SMA rata-rata. Tinggal 2 anak yang masih sekolah. Sikok SMP, sikoknya SMA. PGA sama MTS. Nah, ibu-ibu sekalian, namun demikian, karena rumahnya di Muaro Lorong, di jalan, di simpang jalan raya lorong. Nah, sering dilewati wong. Nah, kalau sering dilewati wong, banyak wong mampir. Baik keluarga, tetangga, budak nongkrong-nongkrong, setiap mampir disiap ke minum. Kalau ada kopi-kopi, kalau ada teh, kalau tidak kopi putih. Ini amalannya. Rumahnya selalu terbuka, tidak pernah terkunci kecuali malam tidur. Artinya mau bebas masuk dan sering nongkrong di situ ngobrol. Dilayani. Bukan warung kopi, bukan. Artinya kalau nak dipikir dari penghasilannya habis baik itu. Tapi beliau nikmati. Nah, ibu-ibu sekalian, ada satu kejadian yang akan saya ceritakan ke ibu-ibu hari ini. Ada nenek-nenek, lah tua pasti ya. Jualan karung gendung. Segitiga lupis dicuci, dijahit jadi lap tangan, sarung bantal. Zaman dulu banyak ya. Sekarang ganti lagi karena kain sudah murah dari Cina, ya. Kalau dulu kan solid kain kan. Uang ini jualan dari Suro sampai ke Karanganyar. Keluarga ini tinggal di Tangga Buntung, tepatnya di 35 Ilir. Ibu-ibu sekalian, dari Suro sampai ke Karanganyar mau jualan tadi. Setiap lewat mampir pasti. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali mampir. Nah, setiap mampir pasti dijuk minum. Waktu makan diajak makan. Nah, suatu hari kejadiannya ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang sebab aku cerita dengan ibu bapak sekalian. Nenek ini lesu. Ditanya oleh yang punya rumah, ngapo yuk dipanggilnya ayu. Ngapo kamu cek lesu sedih? Ndak laku ya. Iya deh, ya Allah, kalau kesarung kati yang beli. Ya sudah, sini aku beli sikau. Dibelilah lap tangan. Beli deh. Langsung nangis nenek itu dipeluknya. Oh deh, kau ini alam kebaik kau ni, awak kau ni wong saro. Aku tahu hidup kau di pas-pasan, tapi setiap aku dak laku pasti kau beli. Ku doa ke kau, pacak ke Mekah berkali-kali. Ada anaknya yang bungsu lagi di belakang, lagi makan habis sekolah, denger itu diintipnya, nyai itu ngolok aku. mulai diolokinnya lagi mak aku. Dah begitu nenek lah pergi, bu,
Ibu dilalani, yang diloloinya itu. Ngapo? Ngomong ke Mekah berkali-kali, mudik ke Jawa lagi 3 tahun dah mudik-mudik. Itu ayu di Jawa, dah kamu kirim-kirim duit dah kati. Nak ke Mekah dari mana? Ibu tuh diloloi, biar ibu tuh beli. Itu nah digobok, banyaknya lapangan, sarung bantal, itu apa? Apa kata emaknya tadi? Nah, jangan begitu. Kalau Allah mengabulkan doa siapapun bisa. Emak kalau tak nolong dia nak, dia tuh janduk miskin tua, kantik laki kantik anak, tinggal di kolong rumah sana. Kalau dia tak laku malam dia tak makan. Kalau emak masih ada abah kau, kalau nak kantik pajak nangkul ke sunyi wang. Biarlah kita sedekah, kau biasa ke sedekah. Kalau kayu sedekah biasa. Justru miskin kita sedekah. Inilah yang akan membuat kebahagiaan. Yuk mak, rezekinya banyak. Anak bila panikok. Banyak anak orang rezeki kan. Ya sudah, kalau BKG, semoga kau yang bawa emak mondar mandir ke Mekah, ke Madinah. Makanya kau belajarlah yang rajin. Emak selalu doa kau jadi sukses. Inilah tahun 80. Selesai tahun 2017 kita cerita. 2011. Tadi 2009 di bawah. 2011. Ada seorang bapak yang sedang didorong oleh seorang pemuda, di sebelahnya emaknya sedang keliling tawaf Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lalu berhenti. Emaknya nanya, "Nak, lah berapa kali maknya?" "Oh, kita baru 2 putaran, Mak." "Bukan. Kesini nih lah berapa kali? Ke Mekah nih lah berapa kali?" "Oh, maka 2 kali haji. Umroh lah sudah 4 kali sama ini, jadi 6 kali." Nangis dia, sujud langsung depan Ka'bah, dipeluk anaknya. "Nah, kau ingat tahun 85? Saya nenek itulah ada ganti lagi kalau ada ke Solo dia bawa kau bawa dia umroh ini." Itulah Bapak Ibu kisah hidup saya, itulah orang tua saya. Haji Sufro binti Haji Sarbini, Haji Muhammad Zani bin Haji Bahman. Mohon doanya semoga beliau dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran orang tua saya. Makanya dari situ Bapak, saya tidak pernah berpikir sedikit pun untuk mengumpulkan harta untuk di dunia ini. Walaupun kumpul lewat juga. Jadi tidak usah khawatir. Tidak kumpul juga kumpul juga. Ada rezekinya. Yang harus kita lakukan kita adalah sodako. Sejak dari saya bujang sampai hari ini, selagi ada bagi. Sampai saya pun diuji oleh Allah Bapak Ibu sekalian. Diuji oleh Allah. 15 tahun saya diuji oleh Allah kesenangan. Tapi 6 bulan saya diuji Allah dengan kesengsaraan. Ujian paling berat. Kalau kita nak katik senang lemah tidak ujiannya. Begitu senang saro, nah itu sulit tidak. Kenapa surah? Waktu corona. Ketika corona terjadi, aku tidak punya penghasilan seperak pun. Bayangkan. Hampir seluruh corona seperti itu. Tapi bayangkan baru berapa tahun yang lalu pejabat tinggi negara di Republik Indonesia ini. Tak begitu corona, gawe tidak katik, gaji tidak katik, dagang tidak bisa, ceramah juga tidak boleh, khutbah pun juga ditutup, Al-Quran tutup, tidak katik penghasilan, tabungan tak naruh. Demi Allah saya tidak pernah nabung. Saya tidak punya deposito apalagi. Emas batangan juga tidak punya. Yang dipakai istri saya itulah yang ada. Ketika ujian itu datang, Bu, Masya Allah, sempat nak beli susu anak lagi nak punya duit. Kalau diceritakan tidak percaya, wah, impossible, tidak mungkin. Pejabat negara 10 tahun. Tapi saya ceritakan ini untuk apa? Bukan untuk saya minta dipuji, naudzubillah, tapi saya ingin buktikan kepada ibu-ibu sekalian. Ketika ujian itu kita hadapi, justru setelah ujian itu selesai kita jalani dengan baik, maka kita akan mendapat derajat yang lebih tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya buktikan. Saya sabar. Apa yang saya lakukan? Saya tidak pernah berhenti menyerah. Saya tetap harus sodako. Gimana sodakonya? Tidak pakai duit.
Tapi saya bangun musola pesantren saya dengan tenaga dan keringat saya. Walaupun saya bukan tukang, tidak pernah tukang seumur hidup. Aku pelajari di Dusun Bato, walaupun agak miring-miring dikit. Ya Allah, sambil zikir, sambil sholawat, inilah amalan aku sekarang ya Allah. Tidak katian aku sedekah ke dari sisi duit, tapi dari ini aku lakukan ya Allah. Terus apa yang cukup sampai di situ? Tidak. Aku manfaatkan teknologi. Dulu dari bujang aku paling sering jalan keliling rumah-rumah minta duit. Untuk apa? Untuk bangun masjid. Ini ajaran waktu. Kalau kata duit, mandalla ala khairin fahu ajrun ajzi fa'ili. Sampai kecenderaan kebaikan, pahalanya sama dengan berbuat baik. Kepengen punya masjid, pengen punya istana di surga, bangunlah masjid di dunia ini. Tak mampu bangun masjid satu, separuh, tak mampu separuh, seperempat, tak mampu seperempat, berapa mampu? Tak kasih duit pakai tenaga. Maka saya keliling door to door, tanah buntu. Assalamualaikum, Bici, Cik Ros, anu bang tak mesti romanya dibangun. Oh iya Pak, aku 50 perak. Cik Ros 50 perak. Mang John, anu bang tak aku 100. Terkumpullah duit 200.000, 300.000. Ku serahkan di Masjid Rahmania. Ini ketua masjid 300 sumbangan keliling. Diambilnya lah duit di 500 rupiah, 1.000 rupiah. Ini ambillah kau Pak untuk beli es tidak. Walaupun halal, walaupun boleh tidak. Karena aku takut setan menggoda aku. Wih lemah juga Pak, kau dapat duit 1.000. Kalau kau keliling lagi lebih banyak lagi ninjuknya. Semakin banyak kau cari duit, semakin banyak kau beruntung. Akhirnya duit dunia yang dicari, bukan akhirat yang dicari. Bukan kita gagal duit, cari duit yang lain-lain. Makanya ketika saya ngajar gaji di komplek Polygon, orang kaya saya ambil duitnya. Walaupun tanpa tarif orang bayar saya terima. Tapi di tangga buntung saya bangun pengajian gratis untuk anak yatim fakir miskin dan masyarakat setempat. Duitnya saya berikan untuk gaji-gaji guru-guru yang ngajar dan juga buku Iqra dan sebagainya. Yang sekarang jadi pondok modern IGM Alisania di Gandus itu. Gratis, baru berapa tahun ini bayar. Karena banyak orang kaya juga yang masuk. Itu pun juga disubsidi. Masih banyak kebutuhan kekurangan. Kalau ngandal ke gaji dari bayaran dari santri tidak cukup. Masih perlu 450 juta sebulan kita subsidi. Alhamdulillah kalau selama ini dari gaji DPR, sekarang dari bait Al-Quran. Maka ketika ibu datang ke sana belanja, beli tiket, itu sama dengan nyumbang pesantren dan pembangunan Al-Quran. Walaupun aku juga sebagai manusia yang punya anak kebutuhan juga ngambil sedikit untuk kebutuhan rumah tangga kan. Halal dong, mau punya ibu ya. Karena memang itu tanah aku bangun dan sebagainya. Tetapi ketika aku suatu hari memang adu gawe yang lain lagi, insya Allah 100% kembali untuk Al-Quran, untuk pesantren dan sebagainya. Nah ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kenapa suruh saya ceritakan ini? Sekarang saya bilang tadi melalui HP, apa yang saya lakukan? Di sini grup banyak. Ketika corona, ini boleh ibu-ibu contoh. Ketika corona, ada nge-share dijual lobster 150.000 sekilo. Aku japri, Assalamualaikum Bu, berapa lobster? 150. Reseller, kalau ku jual ke lagi berapa? Unjuk aku 140 Ustaz. Oke, 140. Aku bikin pakai Photoshop gambar lobster, vitamin lobster, aku sebar ke di grup yang sama dengan harga 200.000 sekilo. Kawan yang punyanya tadi laku sehari cuma 2 kilo, aku 7 kilo. Padahal dia jual 150, aku jual 200. Lobster dari dia tanpa modal. Tinggal aku telepon, Nur, kirim ke sana. Ini alamatnya, duit juga aku transfer. Wong yang pesen tadi ibu pesen, transfer duitnya ke aku, ngirim ke alamatnya, alamat dan duit ku transfer ke wong tadi. Wong itu yang ngirim ke lobster, tidak bermodal, cuman ketik-ketik baik. Sehari dapat 500.000 tuh, masya Allah. Rezeki bukan itu. Pacak beli susu anak aku ya. Ini saya lakukan demi Allah, Bapak Ibu, tidak main-main ini. Ketika corona kemarin, tidak boleh menyerah. Ada yang jual masker, aku jual. Reseller, aku bikin masker Korea, masker apa, dagang aku di WA. Yang kenyong aku ucap-ucap, padahal serius nyari duit aku. Ganti duit. Sambil berdoa, ya Allah, jadilah pun corona ya Allah. Jadilah corona ya Allah. Bertahun-tahun model ini satu juga. Tapi nangis. Tapi apa amalan yang lain lagi? Kawan-kawan ustad-ustad di Palembang banyak yang nelpon. Selama ini biasa kita bantu. Ustad Okpat mana? Dalam hati aku saro ini mana? Oke, insyaallah sabar, dia ada rezeki. Aku bikin iklan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para dermawan, para ustad-ustad kita sekarang tak katik job, katik gawe, nganggur kalau di rumah, tidak ngajar, tidak ceramah, ada khotbah. Padahal gawenya itulah prionasinya, kasarnya begitu ya. Nah, payo kalau kita nak sodako, kita bantu para ustad-ustad kita, transfer ke rekening Sofatillah. Apa saya langsung? Sebelumnya saya screenshot, nih saldo aku ada 500.000 rupiah. Nah, kalau lebih dari 500 berarti kiriman dari wong itu. Alhamdulillah, terkumpul 15 juta. Share mana-mana seluruh di Indonesia, tidak komplain bang, mana share. Aku tidak malu-malu, terkumpul 15 juta. Ku beli ke sembako, ku kumpul ke para ustaz, ada sembako, alhamdulillah, beras karung segala macam, selesai. Banyak jalan berbuat kebaikan. Tidak mesti duit kita kalau memang kita tidak punya duit. Dengan tenaga, dengan pikiran. Itulah ibu-ibu sekalian. Dan alhamdulillah berakhir penderitaan itu, selesai. Mulai membaik. Sekarang alhamdulillah kembali lagi normal seluruhnya, seluruh berjalan. Al-Quran Akbar pengunjungnya per hari 300-an sampai 500. Kalau Sabtu Minggu 1000 sampai 2000. Kamu hitunglah dewek. Kalau 500 kali 20.000 10 juta. 10 juta kali sebulan 300 juta. Kalah gaji dewek. Tapi duitnya tidak masuk rekening lagi. Duitnya langsung berputar untuk gaji karyawan, untuk anak yatim, untuk pembangunan, termasuk untuk belanja, untuk ngirim anak sekolah juga. Ada yang di Mesir, ada yang di Jerman, ada yang di Gontor 2 ekor. Kalau nak bebesan dengan aku diatur. Aku punya anak 2 bujang yang siap menikah ya. Tapi belum ada calon, makanya kubuk ke mama non ada calon, tidak pernah keluar pesantren itulah. Jadi tidak kata kenal siapa-siapa. Yang pertama Muhammad Fikri Lafitrian Salanan, baru selesai LC tahun ini di Kairo Al Azhar. Sekarang melok aku ngurusi umroh dulu, masih liburan dia, sambil nunggu ijazahnya keluar. Kayak S2 insya Allah beliau ke Turki, rencana ke Maroko atau ke Sudan. Sudan sedang perang, mungkin ke Maroko S2. Kalau memang ada jodohnya nak kawin lah, laju lebih cepat dulu dapat cucu aku ya. Nah, sambil kuliah, kalau anak kamu S1, dia S2, sama-sama kuliah S2 sana ada. Nah, susah senang sama-sama kok ada. Itu yang pertama. Yang kedua perempuan, Nur Mawaddah Islamiyah. Alhamdulillah lah tamat juga. Lawi sudah kemarin di Gontor, Universitas Darussalam. Darussalam Gontor ini cabang dari Al Azhar Kairo Mesir. Yang ada di Gontor, kuliahnya lebih sulit daripada kuliah tempat lain, skripsinya bahasa Arab dan sebagainya. Ngaku dia di Gontor, tadi nak ke Mekah tapi di Gontor karena dia anak perempuan yang aku anggap kaget kaulah yang akan tinggal di rumah ujar. Maksud tinggal di rumah ngurus pesantren. Jadi tinggal pesantren, kita cari lagi yang nggak ngurus pesantren tapi yang kamu bawa pergi ya dah. Harus dari awal dulu ini dah. Jadi dia yang akan ngurus ngelola pesantren kaget. Maka ku kuliah di Gontor itulah sambil ngajar di Gontor 6 tahun dipelajari bagaimana cara pendidikan yang terbaik dan sebagainya. Tamat dari sana, insya Allah tahun depan dia nak ngapal Quran dulu 1 tahun, setelah itu baru siap menikah. Ya, kalau ada jodohnya, siapa pun tidak perlu ada syaratnya, tidak perlu repot. Tidak syaratnya duit, syaratnya hafal Quran 30 juz jadilah dan serta tafsirnya. Ya, ya. Silakan kakek ya. Sak suka samu suka, anak-anak kita setuju, bismillah ya dah. Tidak usah sulit kita ya. Saya habis Pak. Iya. Yang perempuan habis Pak. Oh bisa, wah itu boleh. Kalau Pak Jokowi belakang boleh gak ada aja. Bapak Ibu sekalian, ini guyonan tapi serius ya, serius. Saya kenapa sampai saya orang tua ngomong seperti itu, mohon maaf bukan anak saya tidak laku, tetapi karena menikahkan anak itu kewajiban orang tua juga. Kita harus memantau anak kita ini nak nikah dengan siapa. Sebelum cinta jadi apa namanya tai ayam jadi coklat, ya kan. Kalau sudah tai ayam jadi coklat, anak bisa lagi kita orang tua. Namun pun belum ada, boleh baik kita usul ke. Kalau ada kau dengan ini, kalau ada dengan ini, ditawarkan menyodak galak jangan dipaksa. Dan kira-kira itu. Kalau galak cocok jodoh, alhamdulillah. Dan sehingga ketika kita memilihkan itu akan terpilih yang menurut kita bagus. Tentu kita pun berdoa istikharah dengan Allah. Ya kira-kira itu. Sehingga apa yang kita dapatkan itu yang terbaik. Seluruh apapun dalam hidup ini
kalau diniatkan karena Allah, insya Allah selamat, sukses dan barokah. Amin ya Rabbal alamin. Jadilah sampai di sini baik. Nah, jam 12 tidak terasa ya. Ini bukan ceramah ngobrol ya. Semoga obrolan kita pada hari ini mendapatkan manfaat untuk kita sekalian. Semoga Allah memberikan pahala untuk kita. Semoga hidup kita semakin berkah. Dan kita doakan juga semoga anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau ada di antara anak cucu kita yang menyimpang, semoga Allah luruskan kembali. Jangan ditangisi, jangan disesali, jangan dimarahi. Nangislah sama Allah. Ya Allah, anakku sudah malas sholat, bimbing lagi dia ya Allah, luruskan ya Allah. Tangisan air matamu ketika sujud itu insya Allah akan didengar Allah dan akan Allah luruskan dengan doa kita orang tua. Ila hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma jma' jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, begitu banyak salah dan dosa yang kami lakukan selama ini. Kami sadar ya Allah, masih banyak perintah-perintah-Mu yang belum kami jalankan. Bahkan masih banyak larangan-Mu yang kami langgar. Ampuni kami ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah, selagi dosa ini masih berlumuran dalam diri kami ya Allah. Karena kami takkan sanggup menghadapi sakaratul maut ya Allah. Begitu sangat menyakitkan ya Allah, seperti yang digambarkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Begitu menyakitkan sakaratul maut ya Allah. Bila dosa kami lebih banyak dari pahala kami. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami takkan sanggup menghadapi siksa kubur-Mu ya Allah. Jangankan siksa, gelap dan sempitnya ruang kubur itu saja sangat menyakitkan ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami takkan sanggup menghadapi neraka-Mu ya Allah. Jangankan api neraka yang lebih besar miliaran dari alam dunia ini, api puntung rokok pun keinjak terasa sakit dan panas sekali. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Jadikan majelis ini ya Allah, menjadikan diri kami selalu dekat dengan-Mu ya Allah. Mampu menjalankan semua perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Tambahkan ilmu ya Allah, agar ilmu itu dapat kami amalkan untuk kehidupan kami sehari-hari untuk lebih baik lagi, menjadi hamba-Mu yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah ini ya Allah menjadi taman surga ya Allah selama-lamanya ya Allah. Dan beri kami juga kemampuan agar membangun taman surga dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani kami, orang tua kami, kakek nenek kami, mertua kami, suami dan istri atau anak-anak kami ya Allah, serta seluruh keturunan kami ya Allah. Jauhkan dari segala macam penyakit, dari segala musibah, dari segala macam bala malapetaka dan bencana. Mantapkan iman dan takwa kami sampai akhir hayat kami ya Allah, meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah.
Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, panggil kami semua selalu dan terus menerus ya Allah, agar dapat ke tanah suci-Mu ya Allah. Beri kami kemampuan ya Allah, mampukan kami ya Allah, agar kami dapat bertawaf dan bersa'i, dan juga berdoa di multazam dan di raudhah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bagi saudara-saudara kami yang belum pernah ya Allah, yang pernah pun ya Allah berulang-ulang kali ya Allah, panggil kami ya Allah untuk kami dapat menunaikan ibadah haji ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah kalau Kau menghendaki ya Allah. Ya Allah, ya Rabb ya Tuhan kami, jadikanlah silaturahmi kami ini terjalin ya Allah, ukhuwah Islamiyah ya Allah, dan silaturahmi ini dapat terjalin sampai akhir hayat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.